schönen guten Morgen alles. Wie geht's? So, herzlich willkommen in Deutsche Klasse. Selamat datang kembali ke dalam kelas bahasa Jerman. Und zum Thema für heute ist über perfekt. Hari ini kita akan belajar tentang perfect. So, apa sih perfect dalam bahasa Jerman? Jadi, kemarin kita udah belajar yang namanya present kan? Sekarang kita akan belajar yang namanya perfect. So, kita bahas dulu dikit ya tentang present. Apa sih? Present itu yang berarti sekarang. Zum Beispiel, contohnya ya, subjek plus verben plus sein itu adalah pola kalimatnya. Contoh kalimatnya, das Essen schmeckt gut. Lalu perfect ini apa sih maunya? Bedanya apa? Kalau perfect itu yang pertama untuk menyatakan lampau, yang kedua untuk dalam percakapan sehari-hari, dan yang pastinya sangat penting untuk dipahami sebagai bahasa kita dalam dialog sehari-hari dalam bahasa Jerman. Pola kalimatnya apa sih, kayak gimana? So, ini dia. Pertama subjek, yang kedua ada haben oder sein, lalu keterangan selanjutnya, dan terakhir adalah partisip perfect di posisi paling terakhir, oder am Ende. Lalu, apa bedanya? Kenapa ada sein, kenapa ada haben? So, ini tuh seperti keterangannya. Kalau sein ini digunakan untuk perubahan kata kerja yang mengalami perubahan keadaan atau perpindahan tempat. Kalau haben yang tidak mengalami perubahan atau perpindahan tempat. Contohnya kayak gimana? Kita bahas sein ya. Sudah tahu kan yang namanya sein ada apa aja? To-be-nya dalam bahasa Jerman ada bin, bis, is, sind, seid, und sind aus. Dan yang pastinya ini memerlukan gerakan. Contoh kata kerjanya apa? Gehen, fahren, laufen, fliegen, und so weiter. Jadi kalau yang haben kayak gimana? Yang pastinya nggak memerlukan kegiatan atau nggak memerlukan perpindahan tempat. Contohnya zum Beispiel kaufen, lernen, singen, und so weiter. Perubahannya bisa kamu lihat di tabel ini. Next, kita akan bahas tentang partisip cuai. Partisip cuai itu apa sih? Perubahan kata kerja dalam bahasa Jerman menuju perfect, oke? Jadi kita udah belajar yang namanya kata kerja itu selalu ada yang namanya regular dan irregular kan. Nah, contoh kalau perubahannya dari regular yaitu si kata kerjanya kita hilangin dulu en-nya atau dalam bentuk stam, lalu ditambahin ge di depannya, dan di akhir katanya kita tambahin t. Ini untuk yang regular. Kalau yang irregular sama, stamnya dihilangin en-nya, ditambahin ge di awalnya, dan di terakhirnya ditambahin en. Zum Beispiel apa kalau yang regular? Ada kaufen jadi gekauf, spielen jadi gespielt, kochen jadi gekocht. Kalau irregular ada lesen jadi gelesen, fahren jadi gefahren, gehen walaupun sebenarnya dia regular tapi mengalami perubahan bentuk khusus menjadi gegangen. So, terus kita belajar apa lagi? Ada trennbar verben. Kata kerja bukan hanya regular irregular, kita juga belajar yang namanya kata kerja trennbar verben oder kata kerja yang bisa dipisah. Lalu kayak gimana kalau itu dirubah menjadi masa lampau oder imperfect? Jadi contoh kalimatnya contohnya adalah anmachen, oke? Jadi kita potong tuh an sebagai awalannya, lalu disisipkan dengan si bentuk perfectnya ge, lalu machennya kita lihat apakah dia regular atau irregular. Kebetulan regular adalah kata kerja beraturan si machen ini, maka dihilangin en-nya, oder dalam bentuk stam, lalu ditambahin t. Contoh lainnya apa? Zunehmen. Zunehmen kita pisahin awalan dan kata dasarnya, zu dan nehmen. Zu lalu disisipkan ge, lalu kita lihat nehmen itu kata kerjanya secara beraturan atau tidak beraturan ya. Also ternyata setelah dilihat nehmen itu ternyata tidak beraturan, maka kita bikin secara perubahannya, yaitu pasti ditambahin en kan. Nah kita lihat nih polanya ada bentuk khusus nggak? Oh ternyata ada bentuk khusus, jadinya genommen. Jadi kita bikin jadi zu genommen, oke? Nah seperti ini contohnya. Jadi awalan ditambahin ge, lalu ditambahin si kata stamnya atau kata kerja dasar yang dihilangin en-nya, lalu ditambahin akhirannya t oder en. Tergantung beraturan atau tidak beraturan si kata kerja dasarnya. Zum Beispiel contoh kalimatnya.
Wenn sehen oder menonton TV. Ich sehe Wern dalam bahasa presence-nya. Kalau dalam masa lampaunya, ich habe Wern gesehen. Lalu kalau misalnya saya mau bikin yang lain, contohnya Frau, oke. Yang kita bikin yang lain adalah ich gehe in der Stadt spazieren. Artinya saya berjalan-jalan di kota. Saya bikin masa lampaunya ich bin in der Stadt spazieren gegangen. Oke, jangan salah ya. Kenapa yang satu pakai habe, yang satu pakai bin? Kalau Fernsehen menonton TV tidak memerlukan perpindahan tempat ataupun keadaan. Jadi pakai haben, jadi ich habe. Tapi kalau berjalan-jalan spazieren gehen, pasti kan ada perpindahan posisi, makanya pakai bin. Jadi ich bin in der Stadt spazieren gegangen. Oke, seperti itu contohnya ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau perfect itu adalah kalimat dalam bentuk lampau atau masa lalu dengan pola kalimatnya adalah subjek plus haben oder sein plus Ergänzung atau keterangan und am Ende dalam terakhirnya ada Partizip Zwei. Contohnya seperti ini nih perubahan Partizip Zwei-nya. Untuk yang reguler ge plus stamnya plus T, dan irregular ge plus stamnya atau kata kerja dasar yang sudah dihilangin en plus endungnya en, dan kalau untuk Trennbare Verben si awalannya ditambahin ge, ditambahin kata kerja dasar dihilangkan en, ditambahin T oder en tergantung dia regular oder irregular. Oke? Lihat nih contohnya. Terus tahu regular sama irregular dari mana, Frau? Contohnya ya, kita lihat dalam bentuk presence-nya. Zum Beispiel kata lernen atau belajar. Lernen kalau kita rubah berdasarkan bentuk presence-nya, jadi ich lerne und Sita lernt. Oke, jadi udah kelihatan nih, ternyata dalam perubahan kata kerja dasarnya, dia diganti subjek tidak mengalami perubahan vokal. Berarti menjadi Zita hat seit 3 Monaten Indonesisch gelernt. Jadi kita lihat nih kalau yang tidak beraturan. Contohnya apa yang nggak beraturan? Contohnya ada sprechen. Kalau lernen kan tadi kita udah bahas ya. Kalau sprechen ternyata kalau presence-nya adalah ich spreche, du sprichst, sie spricht. Ternyata E-nya itu jadi I kan, ini ada perubahan vokal. Nah ini udah kelihatan nih, pasti dia tidak beraturan. Kalau tidak beraturan berarti dalam perfectnya belakangnya en. Maka kita lihat tuh, ternyata sprechen jadi gesprochen. Sama dengan kata lesen atau membaca. Ich lese, du liest, sie liest. Ternyata E-nya berubah tuh vokalnya kalau dalam presence untuk subjek du dan sie menjadi E oder menjadi E menjadi IE, sehingga pasti perfectnya menjadi endungnya en, jadi gelesen. Itu dia tadi contoh-contohnya. So verstehen sih, mengerti nggak sih? Pastinya harusnya mengerti ya. So partisip perfect kita rumuskan ya. Kalau partisip perfect dalam Trennbare yaitu awalannya ditambahin ge, ditambahin stam atau kata kerja dasar yang dihilangin en-nya, lalu ditambahin t oder en, depends on tergantung kata kerjanya beraturan atau tidak beraturan. Zum Beispiel tadi tuh contohnya ich habe Wern gesehen, ich bin in der Stadt spazieren gegangen. Kalau contoh kalimat tanyanya kayak gimana, Frau? Ya sudah, si to be ataupun habennya kita taruh di depan. Zum Beispiel, apakah kamu sudah menulis? So, kita tulis ya. Hast du das geschrieben? Si kata to be-nya ataupun habennya kita taruh posisi pertama, lalu subjek, keterangan, dan yang terakhir selalu ya partisip perfect. Zum Beispiel apalagi? Ist sie nach Bandung gefahren? Apakah dia berkendara ke Bandung? Nah sama ya, si is-nya diganti ditaruh di awal, lalu partisip perfectnya di terakhir. Ingat kenapa yang satu pakai has, satu pakai is? Karena kalau menulis kan tidak memerlukan perpindahan tepat, jadinya pakai haben. Tapi kalau waren berpindah posisi, maka dia akan menggunakan to be oder sein.
So, ini contoh perubahan trennbar verben dari aufstehen jadi aufgestanden, einkaufen, eingekauft, Fernsehen, ferngesehen, anrufen, angerufen, abholen, abgeholt. Kelihatan ya mana yang kata kerja dasarnya beraturan. Ada kaufen sama holen. Yang lainnya pasti nggak beraturan deh. Terus kita lihat lagi tuh kegiatan sehari-hari. Contohnya kayak gimana, Frau, kalimatnya? Das ist zum Beispiel für die Sätze. Ada ini nih kalimatnya. So, bisa kamu baca sendiri ya. Apa aja yang menjadi contoh kalimatnya di dalam penggunaan perfect dalam kegiatan sehari-hari. So, ya, das ist alles. Vielen Dank. Dankeschön.